Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imadi Dwi Andika Purniana. Kali ini saya membahas tentang proyek OOP saya, yaitu eh, sistem KRS, yang mana kita sudah berada di database buat proyek OOP saya, yaitu yang saya namakan data KRS. Nah ya, data yang pertama yaitu users. Users ini untuk autentifikasi data akun yang berisikan first name, last name, email, country, dan password. Yang kedua yaitu student, yang berisikan data-data mahasiswa, yang berisikan card ID, NIM, nama, studi program, dan lainnya. Yang ketiga itu lecture, untuk menyimpan data dosen, yang berisikan NIDN, card ID, nama, dan expertise. Yang keempat yaitu course, untuk menyimpan nama-nama matkul dan beberapa SKS-nya, yang berisikan kode, nama, SKS, dan semester. Nah, yang kelima yaitu KRS, yang berisikan kode, NIM, NIDN, semester, skor, dan grade. Nah, KRS ini akan menggabungkan course, lecture, student, dan user dalam KRS ini. Oke, kali ini kita sudah berada di NetBeans. Ini adalah proyek AOP saya. Saya telah membagi beberapa package sesuai dengan kegunaannya. Yang pertama yaitu config, yang berisikan DB connection, yang mana kegunaannya untuk menghubungkan database dengan aplikasi ini. Yang kedua adalah DAO, yang mana gunanya untuk menjalankan fungsi CRUD yang berisikan insert, update, delete, get all, dan serta diberikan tambahan dua modul yaitu searching dan pagination. Selanjutnya kita ke controller. Di controller ini untuk menghubungkan antara DAO dan view dan serta untuk menjalankan fungsi-fungsi sederhana. Nah, selanjutnya kita ke model. Model ini berisikan atribut yang sama seperti database dan view berisikan tampilan saat aplikasi ini dijalankan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep OP. Yang pertama yaitu kelas dan objek. Ini adalah contoh kelasnya. Nah, kelas ini bisa menjadi objek untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Selanjutnya yaitu inheritance, seperti person, memiliki atribut ID card dan nama. Nah, ini adalah person ini merupakan parents dari lecturer dan student. Yang mana atribut dari ID card dan name ini akan diwariskan ke lecturer dan studentnya. Selanjutnya adalah encapsulation. Nah, setiap data di sini memiliki atribut private, yang mana hanya bisa diakses oleh setter dan getter untuk mendapatkan data yang lebih aman. Selanjutnya yaitu abstraction. Saya menggunakan interface di DAO-nya yang hanya mendefinisikan nama metodenya. Setelah itu, saya membuat DAO implementnya untuk mengoverriding metodenya. Nah, di sini saya mau menjalankan query SQL-nya. Nah, itu merupakan konsep OP, yaitu polymorphism. Sehingga controller hanya perlu mengetahui nama metodenya tanpa perlu mengetahui isinya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan hubungan setiap kelasnya. Yang pertama yaitu inheritance atau pewarisan yang dimiliki oleh person, student, dan lecturer. Yang pertama yaitu person memiliki atribut ID card dan name. Nah, atribut ini akan diwarisi ke lecturer dan student. Yang kedua yaitu association yang dimiliki oleh lecturer, KRS, dan course. Nah, kita membuat KRS, kita bisa memilih course dan lecturer di dalamnya. Selanjutnya yaitu composition yang dimiliki oleh student dan KRS. Nah, misalkan kayak student memiliki banyak KRS. Nah, KRS ini tidak bisa berdiri sendiri jika tidak ada student. Nah, tetapi student ini bisa berdiri sendiri walaupun tidak ada KRS. Oke, kali ini kita akan memulai demonya. Kita mulai dari login form. Saya akan run. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Terus, yang pertama, kalian bisa sign in, misalkan kalian belum punya akun. Ini misalkan di sini saya udah memasukkan satu akun. Misalkan kita menggunakan
akun yang salah dan passwordnya juga sama. Bisa lihat ke ini. Kita misalkan akan login. Nah, email dan password salah. Nah, kita harus memasukkan data yang benar agar bisa login. Maka kita akan buat lagi ya, Andika, artinya Putra. Emailnya Andika Putra at gmail.com. Tentunya di Indonesia. Passwordnya kita gunakan satu ya ini. Ya, kata bahasa disimpan. Nah, disimpan. Dan juga password ini saya sudah menggunakan hashing yang mana jika nanti ini akan terenkripsi dengan sendirinya. Nah, lanjut kita kembali back, kita login. Hmm. 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 Coba ini passwordnya satu 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 satu. Oke, berhasil. Nah, ini akan langsung masuk ke dashboard. Ini tampilan dashboard saya. Nah, kita ada beberapa pilihan, yaitu mahasiswa, lecture, course, KRS, user, dan lengkap. Nah, misalkan kita pilih pertama yaitu mahasiswa, ini akan masuk ke data diri mahasiswa. Kita bisa mengisikan nama, name, dan prodinya, dan KRI-nya. Misalkan saya akan memasukkan Andika, Indonesia Rakyat 2525, dan PTI, dan KRI-nya satu-satu. Kita ulang. Oh, ini karena sudah maksud datanya tiga di sini, mungkin ada di bagian. Oke, sudah masuk. Andika 2525 PTI 11. Nah, kita bisa mengedit ini dengan mungkin Andika Putra. Kita ubah ya 100 dan nah TPL ini boleh. Nah, ini sudah berubah datanya. Udah, baik. Sini sudah benar. Kita bisa menghapus datanya kalau kita mau. Misalkan kayak saya clear dulu ya, misalnya kalau misalkan ini kepencet ya langsung aja bisa kita klik, kita kembali masih tetap datanya sama, dan juga delete bisa kita hapus datanya ya. Nah, ini memiliki next dan press ya, agar sebenarnya ini bisa lebih panjang lagi, tapi saya membuatnya lebih tiga saat eh, agar bisa melihat definition-nya. Selanjutnya yaitu lecture, sama seperti student tadi, saya membuat tiga next-nya agar bisa melihat definition-nya. Saya bisa memasukkan nama dari lecture-nya atau dosen-dosennya seperti Pak Purnawa dan penelitian di sini algoritma pemrograman dan ini kita bisa edit juga, kita tambahkan satu, tambahkan satu 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 satu. Oke. Nah, sudah berubah. Sama tadi tadi bisa misalnya kita kepencet langsung aja bisa kita clear dan juga bisa kita hapus datanya, kita hapus ini ini. Nah, yang kembali seperti ini dan ketiganya tidak bisa karena harus tiga dulu baru bisa connect lagi seperti itu. Kita lanjut ke course. Course ini bisa menambahkan mata kuliahnya,
seperti kalkulus, ke profesi, matematika diskrit. Nah, kita bisa menambahkan gini baru, yang mana seperti matematika teknik dengan kodenya 12 semestersnya semester 8, semester 4. Yang SKS 4. Oke, kita bisa save. Nah, bagi di bawah sini. Nah, matematika teknik 12 semester 4, SKS 4. Nah, kita kita juga bisa edit ini dalam hapus ini. Ya, dan kita bisa save. Nah, ini juga bisa kita clear. Ini juga bisa kita delete. Kita juga bisa search chat yang kita kali kita di sini. Bisa kita cari. Bahkan kita cari matematika ya. Matematika. Oke, kita search. Nah, akan keluar matematika diskrit dan matematika. Oke, sudah habis itu KRS. Ini bisa kita bisa melihat apa saja seperti nama mahasiswa yang sudah saya tambahkan tadi. Ada beberapa nama mahasiswa di sini seperti saya, NIM, ilmu komputer, saya pilih mata kuliahnya seperti apa, nah lulus, saya pilih dosennya seperti apa. Jadi kita kenalnya, nah, dan kode satu satu dan satu dua, bisa kita masukkan nilai kita yang dapatkan seperti nilai start dari kita sendiri. Misalkan ini 80, akan 5, nah, itu tidak bisa. Ini akan kelihatan nilai hurufnya kita dapat berapa. Hasil dan matematika kalkulus dapat nilai C. Ya, medium. Kita bisa nge-search juga, misalkan kita pakai untuk yes. Nah, search. Nah, saya namanya. Cari swasta, kita oke. Udah, kalau user kita akan kembali ke sini lagi. Misalnya kalau kita kembali kan ke dashboard lagi. Kita masukkan dulu. Kita, kita passwordnya, bisa asing, login, ini berhasil. Nah, seperti kembali lagi seperti ini. Oke, dan terakhir yaitu logout. Kita bisa keluar dari dashboard ini, kembali ke tombol login. Sudah ada informasi logout, kita bisa logout, kembali ke sini. Nah, itu dia sekian dari presentasi proyek OP saya tentang sistem PAS. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian dan terima kasih.